Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kasif dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Ageng Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek penting dalam psikologi perkembangan anak usia dini. Langsung saja kita ke slide berikut ini. Aspek-aspek penting dalam psikologi perkembangan anak usia dini. Psikologi perkembangan anak mencakup berbagai aspek, termasuk ke dalamnya adalah perkembangan fisik, perilaku, dan emosi. Psikologi perkembangan anak adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang banyak dipelajari. Cabang ilmu psikologi ini fokus pada perilaku dan cara berpikir anak, mulai dari masa masih di dalam kandungan hingga beranjak dewasa. Ternyata, psikologi perkembangan anak usia dini tidak hanya membahas pertumbuhan anak secara fisik, tapi juga perkembangan mental, emosional, dan sosialnya. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua untuk memahaminya. Psikologi perkembangan anak usia dini melihat proses perkembangan mental, perilaku, serta fisik anak pada usia 0-8 tahun. Anak-anak usia dini juga sedang menjalani masa keemasan atau golden age pada periode ini. Usia 0-8 tahun dianggap sebagai masa keemasan anak karena pada periode tersebut si kecil mengalami perkembangan terbaiknya, baik secara fisik maupun psikis. Ada 5 area psikologi perkembangan anak usia dini yang harus dipahami orang tua untuk memantau tumbuh kembang buah hatinya pada masa keemasan tersebut. 5 area tersebut adalah perkembangan, pencapaian, perilaku, emosi, dan sosialisasi. Yang pertama, perkembangan. Dalam psikologi perkembangan anak usia dini ada 3 aspek yang masuk dalam perkembangan si kecil, yaitu perkembangan fisik, kognitif atau intelektual, serta sosial dan emosional. Berikut ini penjelasannya. Untuk perkembangan fisik, perkembangan ini merujuk pada perubahan terjadi pada tubuh anak. Biasanya perubahan muncul secara stabil dan terprediksi. Perkembangan fisik pada anak ini juga termasuk kemampuan motorik kasar dan halus. Yang kedua, perkembangan kognitif atau intelektual. Perkembangan kognitif anak merupakan proses dalam memperoleh pengetahuan termasuk bahasa, imajinasi, penalaran, dan pola pikir. Dan yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan yang satu ini sering dikaitkan dengan kecenderungan anak ketika melakukan aktivitas secara berkelompok, misalnya bermain bersama teman-teman sebayanya. 2. Pencapaian atau milestone merupakan aspek penting untuk menilai sejumlah perkembangan anak usia dini. Misalnya, ketika anak belum bisa berjalan, ketika usianya sudah mencapai 18 bulan, maka sebaiknya orang tua mewaspadainya. Ada 4 kategori pencapaian perkembangan anak, yaitu pencapaian fisik, kognitif atau mental, sosial dan emosional, serta komunikasi dan bahasa. Untuk yang pencapaian fisik, termasuk perkembangan kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Pencapaian kognitif atau mental, kemampuan anak dalam berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Pencapaian sosial dan emosional, kemampuan anak dalam mengungkapkan perasaan dan melakukan interaksi sosial. Pencapaian komunikasi dan bahasa, perkembangan kemampuan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. 3. Perilaku. Setiap anak bisa saja bertingkah nakal, memberontak, dan menunjukkan perilaku impulsif dari waktu ke waktu. Konflik antara orang tua dan si kecil pun akhirnya tak terelakkan, mulai dari usianya yang menginjak 2 tahun hingga beranjak remaja dan ingin mencari jati diri dan melakukan hal-hal yang baru. Perilaku tersebut ternyata normal dan merupakan bagian dari proses pendewasaan. Namun, ada beberapa anak dengan perilaku yang sulit untuk dikendalikan. Dalam kondisi ini, orang tua disarankan untuk meminta bantuan psikolog. Psikolog anak bisa mencari tahu akar persoalan dari perilaku si kecil yang berada di luar norma tingkah anak-anak seusianya. Misalnya, gangguan pada otak, genetik, masalah pola makan, kondisi keluarga, maupun stres. Kemudian, psikolog anak akan membantu orang tua menyelesaikan persoalan yang ada. 4. Emosi.
Perkembangan emosi anak termasuk kemampuan dalam mempelajari emosi dan perasaan. Memahami alasan munculnya emosi maupun perasaan tertentu bisa membantu anak mengelolanya. Proses rumit ini mulai berlangsung pada usia kanak-kanak dan akan berlanjut hingga anak beranjak dewasa. Emosi pertama yang bisa muncul pada bayi adalah kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Selanjutnya, seiring bertambahnya usia, seorang anak bisa mengenali dan mengungkapkan rasa malu, terkejut, sukacita, bangga, bahkan mengekspresikan empati. Hal-hal yang memicu respon emosional anak pun bisa berubah. Begitu pula dengan cara anak dalam mengelolanya. Bagi sebagian anak, mengelola emosi bisa menjadi hal yang sangat sulit, apalagi bagi anak-anak yang temperamen. Psikolog anak bisa membantu orang tua menghadapi si kecil yang emosional dengan mencari tahu penyebabnya. Lalu, psikolog akan mencari strategi dan mendampingi anak dalam menerima perasaan dan memahami kaitan dengan perilakunya. Persoalan perilaku anak usia ini bisa terjadi untuk sementara waktu saja dan biasanya berhubungan dengan situasi yang membuatnya tertekan. Sebut saja kelahiran adik, perceraian orang tua, maupun meninggalnya salah satu anggota keluarga. 5. Sosialisasi. Perkembangan sosial ini erat hubungannya dengan perkembangan emosi. Kemampuan sosialisasi memungkinkan anak untuk melakukan aktivitas positif bersama dengan keluarga, guru, dan teman-teman sekolah serta tetangga. Proses ini terus berlanjut dan usia dini anak menjadi periode penting untuk sosialisasi. Salah satu hubungan dan yang terpenting untuk memberikan pengalaman bagi anak adalah relasinya dengan orang tua maupun orang-orang yang merawatnya pertama kali. Kualitas hubungan ini berdampak pada perkembangan sosial si kecil di kemudian hari. Sementara itu, melalui hubungan dengan teman sebayanya, anak akan belajar untuk memulai dan menjaga interaksi sosial, mengatasi konflik termasuk bergantian waktu bermain, berkompromi, bahkan tawar-menawar. Aktivitas bermain semacam ini, anak pun mengalami proses koordinasi antara pemahaman, tindakan, dan tujuan dan melakukan suatu hal. Lewat pengalaman ini, anak bisa mengembangkan pertemanan yang akhirnya bisa menghadirkan rasa aman dan yang berasal dari keluarga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.